Ini Pak, banyak banget yang bertanya. Aduh, ini kan banyak banget ya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa IPB University. Boleh tahu nggak sih Pak, apa aja sih yang paling sering dilewatkan mahasiswa IPB, padahal itu sebenarnya adalah hal yang paling berharga seperti itu. Apa ya? Yang paling suka dilewatin nih, kayak mungkin Maba nggak tahu, kayak ada fasilitas yang sebenarnya bisa Maba pakai. Oh, sebenarnya di IPB Mobile pun ya itu bisa dieksplor seluruh fitur. Jadi tidak semua mahasiswa itu mengeksplor seluruh fitur. Contoh nih, satu satu yang sering dilewatkan itulah IPB Maps. Oh, IPB. IPB Maps itu sama seperti Google Maps, hanya isinya itu bukan ruang secara umum, tapi fasilitas yang ada di kampus IPB. Misalkan toilet terdekat di mana sih? Itu bisa diakses di IPB Bisa Mobile. diakses, ya. Cuman kelemahannya memang tidak bisa mendeteksi apakah toilet itu dikunci atau enggak. Oh, Itu aja. Jadi kalau toiletnya di mana ada, tapi dibuka atau enggak, nah itu kita nggak tahu. oke. Nah itu ya. Banyak banget ya Pak sebenarnya Ya sebenarnya. hal-hal yang Terus dilewati. ini apa tracking bus. Oh iya, tracking bus. Tracking bus. Jadi bisa nge-track bis yang saya tunggu itu sekarang ada di mana. Kayak gitu. Kan di kampus dermaga kan selalu ada bis kampus yang berputar setiap beberapa menit gitu kan. Oke. Banyak lah. Nanti dieksplor aja. Diekspor aja ya di Ya, IPB betul, Mobile. betul. Terus juga langsung datang ke sini ke LSI, Ya. mencari tahu apa saja yang bisa Boleh, digunakan silakan. sebagai mahasiswa baru seperti Ya. itu. Wah Pak, ini emang kalau udah masalah AI, IT dan lain-lain, Sobat Dikta ini rame banget ya Pak. Ya. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak mengenai Turnitin yang tadi sudah Bapak jelaskan. Turnitin, ya. Eh, apakah benar IPB memiliki akses untuk cek Turnitin secara gratis? Ya, Turnitin ini kan mungkin yang lain juga ada yang belum tahu ya. Turnitin kan sebuah software yang untuk mendeteksi kemiripan atau bahasa gampangnya sih plagiarisme ya. Jadi apakah naskah atau artikel yang kita tulis itu banyak kemiripan dengan yang ditulis oleh pihak lain. Nah, IPB itu melanggar Turnitin, tapi tidak diberikan kepada setiap orang. Itu diberikan kepada perpustakaan. Jadi kalau mahasiswa ingin menguji berapa tingkat kemiripan ini dengan yang lain, itu memang lewat di perpustakaan. Jadi ada itu pakai masuk aja ke situs lib ya, lib.ipb.ac.id. Di sana adalah fasilitas untuk Turnitin itu. Nah sebenarnya di Google Workspace itu ada yang mirip Turnitin, yaitu Originality Reports. Itu fasilitas yang ada di Google Classroom sebenarnya. Itu bisa digunakan untuk melihat mirip seperti Turnitin. Jadi Turnitin itu bukan gratis ke setiap orang, bukan, tapi lewat perpustakaan. Jadi setiap mahasiswa Bisa melewati perpustakaan. bisa hadir di perpustakaan untuk diberikan akun tertentu untuk menguji atau menggunakan Turnitin. Gitu. Oke, berarti emang secara individual tuh tidak bisa ya Bapak untuk mengecek sendiri, tapi harus Ya. melewati perpustakaan terlebih dahulu. Iya, bisa mengecek sendiri, tapi Tapi- dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan akun yang disediakan. Oke, baik. Bapak, ini sebagai pertanyaan penutup dari Ya. Sobat Dikta dari Sekolah Vokasi. Izin bertanya, apakah ada video tutor mengenai akses Wi-Fi di Sekolah Vokasi dan untuk Mrs. Office 365 RA3? Apakah ada? Maaf. Kenapa? Maaf bisa di... Oh, oke, izin bertanya Bapak, apakah ada video tutor Oke, untuk tutorial. akses Wi-Fi di Sekolah Vokasi seperti itu? Ya. Bisa buka aja ict.ipb.ac.id. Buka aja di sana. Itu semua panduan, tutorial, layanan itu ada di sana. Ada di sana. Jadi silakan aja masuk buka itu. Sebagai contoh nih, saya ingin tahu bagaimana caranya instalasi supaya laptop saya bisa sambung ke IPB Akses. Ada itu di situ tutorialnya, bahkan ada video-videonya juga. Bagaimana cara menginstal MS365, bagaimana bergabung dengan
Microsoft, Google Workspace dan sebagainya. Nah, perlu yang mahasiswa ketahui bahwa dengan Google Workspace ini itu AI-nya sudah demikian lengkap. Bahkan nanti mahasiswa kalau melihat di fasilitas di Gemini itu ada namanya notebook LM. Tahu nggak notebook LM? Iya, tahu notebook. Tahu kan? Jadi misalnya kita punya buku gitu, dimasukkan ke notebook LM, kemudian kita minta bikin slide-nya, Betul, bisa. bikin infografisnya, segala macam kan. Dan itu kapasitasnya sudah memadai untuk keperluan membantu tugas-tugas mahasiswa. Jadi gunakanlah akun IPB untuk masuk ke fasilitas-fasilitas itu. Betul. Jadi, Jangan menggunakan akun Gmail pribadi, atau yang Gmail. lain. Iya, gitu. Oke, Itu baik. saya kira. Berarti pastikan ya buat Sobat Dipta menghafal akun IPB-nya dan Ya. passwordnya. Nah, satu lagi nih terakhir. Akun itu jangan dipindah tangankan. Karena itu sering terjadi. Jadi kalau itu dipindah tangankan, kemudian ada terjadi sesuatu, maka akun itu langsung di-ban. Langsung di-ban nih. Jadi langsung tidak bisa dipakai. Kalau akun itu tidak bisa dipakai, itu akan merugikan mahasiswa sendiri. Mahasiswa nggak bisa akses lewat jaringan IPB, mahasiswa tidak bisa masuk ke student portal, tidak bisa mengumpulkan tugas di LMS, dan segala macam. Jadi sudah, akun itu penting, dijaga dengan baik-baik, jangan dipindah tangankan ke siapapun itu. Orang tua jangan, adik jangan, kakak jangan, pacar apalagi jangan. Harus dimiliki oleh yang bersangkutan. Itu aja. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penyampaian mengenai sistem yang bisa digunakan oleh mahasiswa IPB University, dan sesi tadi sebagai sesi penutup kami untuk di materi mengenai manajemen informasi dan transformasi digital IPB University. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Baik, selamat datang kembali Sobat Dipta di Kick Off OMB IPB 63. Materi selanjutnya yaitu Administrasi Pendidikan yang akan disampaikan oleh Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru, yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Utami Dia Syafitri, SSI MSI, selaku Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru IPB University. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Baik Ibu, selamat datang di studio Kick Off OMB IPB 63. Dan dari tadi pagi sih Ibu, mahasiswa baru ini udah dapat banyak banget materi dari tata tertib, terus dari sistem-sistem yang bisa digunakan, bahkan sampai hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari layanan kesehatan sampai ke organisasi. Tapi masih banyak banget nih Ibu yang bingung tentang registrasi ulang, perwalian, dan KRS. Itu tuh hal yang sama atau hal yang beda sih Ibu? Dan mana sih yang harus didahulukan seperti itu? Ya, ini langsung aja berarti Kak ya. Langsung aja, Ibu. Oke, baik, halo mahasiswa baru, selamat datang di IPB University. Tentunya teman-teman semuanya sudah jadi mahasiswa baru semuanya ya. Oke, kita sekarang bicara tentang administrasi. Oke, boleh ke next slide. Jadi kalau kami sebenarnya Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru ini, kami menangani semuanya nih Kak, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan gitu ya, sampai nanti wisuda dan orasi, sampai dievaluasi pendidikannya. Dan kami ada di bawah Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Ini materi ya berarti. Oke, next berikutnya. Jadi administrasi pendidikan tuh kami tentunya teman-teman semuanya sudah melewati fase ini ya, fase registrasi dan sebagainya gitu, sehingga nanti harapannya yang ikut semuanya ini ya, sepertinya udah punya username dan password untuk masuk ke login IPB. Itu yang paling penting dulu Kak. Oke, jadi yang penting udah punya username dan punya ID yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Julio di materi sebelumnya seperti itu. Dan yang pasti jangan dibagikan ID dan passwordnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, banyak banget yang bertanya, menurut pengalaman, kesalahan administrasi apa aja sih yang paling sering mahasiswa itu nyesel di semester pertama? Ini semester pertama ya. Nyeselnya adalah mereka sebenarnya tidak melakukan KRS Kak. Jadi ini
pertama ya, mereka nggak melakukan KRS. Jadi kalau mereka nggak, jadi gini, mereka dalam tahapan mahasiswa baru, teman-teman ini saat ini baru mahasiswa baru. Jadi registrasi yang mereka lakukan adalah registrasi sebagai mahasiswa baru. Nanti kan kapan tuh perkuliahan? 18 Agustus ya. Ya, 18 perkuliahan. Nah sebelum perkuliahan itu mereka harus registrasi terhadap mata kuliah apa yang diambil di semester 1. Kita nyebutnya masa KRS atau kartu rencana studi. Dan itu paling sering dilewatkan ya, dan membuat mahasiswa baru tuh jadi menyesal kalau kelewatan seperti itu. Ya, karena mereka nggak akan dapat jadwal, nggak bisa mengakses dan sebagainya. Nah, sebenarnya bukan banyak dilewatkan ya, mungkin karena mereka nggak tahu bahwa mereka wajib KRS. Walaupun mereka mata kuliah paket, tapi mereka wajib untuk login ke sistem KRS dan mereka harus melakukan KRS sebelum mereka masuk ke proses selanjutnya. Oke, baik. Dicatat ya Sobat Dipta untuk hal-hal yang harus di notes nih sebagai mahasiswa baru IPB University. Nah, daripada kita makin lama lagi ya Ibu ya, langsung saja materi tentang administrasi pendidikan dan penerimaan mahasiswa baru yang akan disampaikan oleh Ibu Tami, dipersilahkan. Oke, baik, makasih Kak. Jadi kami adalah nanti mungkin langsung aja ke alur penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi di alur penerimaan mahasiswa baru ini tentunya nyebutnya apa Kak? Sobat Dipta ya. Sobat Dipta sudah melakukan pendaftaran, seleksi, pengumuman, kemudian registrasi online dan pembayaran UKT, kemudian verifikasi berkas dan sudah dapat tadi ya username dan password IPB. Itu berarti dan sudah bisa mengakses sistem-sistem yang ada di IPB. Nanti tinggal satu nih yang Sobat Dipta belum dapat, KTM dan jasa memater. Betul. Nah, itu baru akan kita bagikan nanti di awal Agustus. Nanti kita akan jadwalkan di awal Agustus. Teman-teman jasa memater dulu ya. Kalau kartu KTM, kartu tanda mahasiswa mungkin kita akan bagikan di awal September. Jadi secara berproses. Oke ya. Oke, kemudian terkait dengan ini yang paling penting. Next, boleh Mas? Jadi kami di APPMB adalah meliputi mahasiswa baru tahun ini ya. Sebenarnya sekarang sudah bertambah, harusnya sekitar 8.000-9.000 mahasiswa baru. Student body di IPB 35.000 Kak. Jadi selamat datang, cukup besar untuk student body suatu universitas dan lulusannya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kita berbicara tentang overview terkait dengan kinerja dari kami, gitu ya. Oke, next. Nah, administrasi pendidikannya apa saja? Next. Nanti teman-teman kalau pengen tahu nih, apa kaitannya terkait dengan di mana sih bisa tahu panduan kurikulum, berapa SKS yang diambil, kapan cuti, kemudian regulasi akademiknya seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke websitenya panduan.ipb.ac.id. Di situ nanti ada kurikulumnya. Silahkan teman-teman lihat kurikulum vokasi di vokasi, kurikulum sarjana di program sarjana. Cek ya di prodi masing-masing kurikulumnya seperti apa, sehingga nanti dari sekarang Sobat Dipta bisa memprediksi ini nanti aku semester ini mau ambil apa ya, semester 7 misalkan saya mau kemana dan sebagainya, ini bisa dilihat Kak. Kemudian yang paling penting itu ada tata tertib Kak, tata tertib terkait dengan perkuliahan akademiknya. Jadi nanti berapa SKS yang harus diambil dan sebagainya ini ada di panduan. Silahkan nanti dieksplor di panduan ini. Oke. Ya. Nah kemudian, ini yang paling penting Kak. Saat ini status Sobat Dipta masih nonaktif. Kenapa? Karena Sobat Dipta belum melakukan KRS. Jadi nanti ingat bahwa Sobat Dipta di semester 1 harus dalam status aktif. Status aktif itu apa? Memenuhi semua syarat registrasi ulang. Syarat registrasi ulang itu 2, yaitu melakukan pembayaran, itu Sobat-Sobat Dipta semuanya sudah ya. Jadi yang belum melakukan pembayaran silahkan hubungin Allo Admisi karena berarti Sobat Dipta belum terdaftar resmi sebagai mahasiswa baru. Kemudian yang kedua harus KRS, wajib nih Kak. Wajib. KRS wajib. Kalau 2 ini belum dilakukan, maka nanti statusnya adalah nonaktif. Ya. Nah, salah satu hal yang tidak enak dari nonaktif itu adalah UKT-nya harus wajib penuh Kak. Jadi dia nggak akan dapat perkuliahan selama 1 semester, tapi dia harus bayar UKT penuh. Oke. Ya. Kemudian yang kedua cuti akademik. Jadi kalau sobat-sobat Dipta mau berencana nih cuti nih di semester berikutnya berencana cuti, maka cuti ini harus dilakukan 1 semester sebelumnya. Misalkan di semester 2 saya mau cuti, atau di semester 1 saya mau cuti. Nah itu harus kirim surat dulu ke bagian akademik. Nanti di program pendidikan kompetensi umum lakukan surat untuk melakukan izin bahwa akan melakukan cuti. Karena kalau 3 minggu pertama ya 3 minggu pertama Sobat Dipta nih baik di program sarjana maupun sarjana terapan tidak ada informasi apapun dan tidak melakukan perkuliahan selama 3 minggu pertama, maka ini dianggapkan mengundurkan diri. Jadi hati-hati ya. Jadi kabarin kami terkait dengan studi Sobat-Sobat Dipta sekolahnya.
Nah, yang paling penting adalah status keluar. Ini yang paling penting nih Kak. Ada boleh materi sebelumnya. Kak lulus, jadi alhamdulillah nanti 4 tahun lagi ya kita ketemu mudah-mudahan. Kemudian jangan sampai sobat-sobat Dipta drop out, ini yang tidak diharapkan, atau biasanya di tengah perjalanan mengundurkan diri atau pindah studi. Ya, mungkin kalau pindah studi, sobat Dipta mungkin ini adalah impian saudara-saudara sekalian. Kalau program studi yang dipilih adalah tidak sesuai dengan keinginan dan berencana, oh nanti aku semester 2 mau belajar SMBT biar saya bisa pindah prodi gitu ya. Tolong pikirkan ulang. Karena kalau pindah prodi di dalam IPB, saat ini kurikulum 2025 itu adalah karena semester 2 sudah sebagian besar mata kuliah prodi masuk di semester 2. Jadi nanti kalau sobat Dipta pindah prodi nih di semester 3, maka akan ada beberapa mata kuliah yang harus diambil di semester 2. Dan itu biasanya dilaksanakan semester genap. Jadi pasti akan mengulur masa studi. Nah, dia harus hati-hati. Kalau saya sarankan, karena ini adalah sudah memilih IPB, ya selamat berkuliah di IPB dan pastikan status sobat Dipta semuanya adalah aktif. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini dan ini berlaku setiap semester ya Kak ya, setiap semester. Oke, next. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa yang setiap semester sudah harus melakukan satu pembayaran SPP. Jadi lihat nanti kalender akademik kapan melakukan pembayaran SPP. Yang kedua wajib mengisi KRS. Baik nanti misalkan sudah kita di semester 4 atau 5 atau 7 mau melakukan student exchange gitu ya ke luar negeri atau student exchange ke universitas lain, gitu tetap harus melakukan KRS. Karena itu syarat aktif untuk melakukan pelayanan, dapatkan pelayanan. Nah ini nih Kak, yang perlu diperhatikan sudah tahu-tahu kita udah ngomongin DO ya, tapi sebenarnya gini, karena ini adalah penting karena nanti sudah kita kan masuk di 1 tahun pertama ya. Namanya kalau di S1 program sarjana kita nyebutnya program kompetensi umum PPKU. Nah PPKU itu wajib tuh harus lulus terus di PPKU. Syaratnya minimal apa? Minimal IPK-nya adalah kurang dari 1,7. Baru bisa lanjut ke semester berikutnya. Di semester berikutnya minimal 2 Kak. Untuk lulus minimal 2. Sehingga itu perlu perlu dijaga. Kemudian ingat Kak, nilai Jadi kalau sobat Dipta nanti 3E berkali-kali nih, berturut-turut 3E itu potensi DO. Walaupun IPK-nya let's say 2,4 gitu ya atau 2,6. Itu kan masih oke kan? Betul. Tapi kalau ada satu mata kuliah, dia ngulang mata kuliah dapat E lagi, sama mata kuliah dapat E lagi, 3 kali ngulang mata kuliah dapat E, itu potensi DO. Potensi DO. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya penting sekali sobat Dipta untuk mengejar di PPKU. Ya. Kemudian beban studi, nah ini yang paling penting Kak, masa dan beban studi. Untuk program sarjana dan sarjana terapan minimal 144 SKS. Ya, jadi pastikan nanti sobat Dipta sampai lulus itu adalah 144 SKS. Seringkali kita ada kurang SKS, jadi nanti baru lulus, saya kurang 3 SKS, saya kurang 4 SKS gitu ya. Dan nanti sobat Dipta nggak akan dapat ijazah nasional. Itu penting. Dan kemudian yang paling penting berikutnya adalah status dan sanksi akademik. Nah ini ingat ya, non-aktif itu hanya boleh maksimal 2 semester Kak. Kalau maksimal 2 semester non-aktif berturut-turut nih, semester berikutnya akan masuk SKDO. Ya, itu jadi harus hati-hati. Kemudian, nah tadi sudah bicara tentang tata tertib kehidupan kampus ya Kak ya. Betul. Jadi kalau ada pelanggaran terkait tata tertib kehidupan kampus, maka itu bisa jadi sanksi akademik. Bisa scores, bisa dikeluarkan, ya tergantung dari status akademiknya. Oke. Nah ini cuti akademik nanti jadi diharapkan sobat Dipta melakukan cuti akademik ya. Harapannya terencana. Terencana itu adalah oke, semester depan saya mau cuti, jadi diajukan dari sekarang. Jadi sebelum proses KRS sudah melakukan cuti akademik. Nah ini kalau teman-teman mengajukan cuti sebelum periode KRS itu biayanya Rp0 Kak. Jadi nggak dikenakan UKT untuk semester berikutnya. Tapi kalau sobat Dipta mengajukan cuti pada saat semester berjalan, sudah mulai perkuliahan nih, sampai UTS, itu kena potongan 50% dari UKT. Dari UKT. Nah, tapi kalau nanti sudah selesai UTS sampai US mengajukan cuti, berarti UKT-nya nggak kembalikan, bayarkannya 100%. Nah, makanya kita membantu sobat Dipta supaya tapi hati-hati karena cuti ini nanti akan mempengaruhi masa studi. Kalau sekarang 63 enak nih Kak. Kalau 62, 63 masa studinya sekitar berapa ya? Dulu kan 7 tahun ya, 8 tahun berarti sekitar 16 semester maksimal.
Kalau kakak-kakak kelas sebelumnya kan 14 semester. Tapi jangan maksimalkan ya, kalau bisa 8 semester selesai. Syukur-syukur bisa 7 semester. Ya. Oke, next. Nah ini kalau untuk cuti hanya bisa 2 kali pengajuan cuti. Jadi 2 semester berturut-turut. Dan itu setiap semester harus perbaiki terkait dengan cuti. Ya. Kemudian berikutnya perpanjangan studi ini biasanya untuk semester akhir Kak. Jadi misalkan mahasiswa itu udah semester, misalkan masa studi 7 tahun ya, berarti kan 14 semester. Nah si mahasiswa itu udah sampai di semester 12. Nah itu harus mengajukan perpanjangan studi untuk bisa meneruskan di 1 semester berikutnya. Ya nanti kita ceritakan perpanjangan studi kalau Sobat Bita sudah sampai di ujung. Mudah-mudahan nggak sampai, saya nggak mau lihat sampai 12 semester. Ya. Next, kemudian, nah ini kalender akademik, ini penting Kak. Jadi IPB itu sudah menyusun kalender akademik mulai dari 1 tahun berjalan. Jadi untuk nanti semester gasal 2006-2027 itu sudah ada kalender akademik. Ini nanti teman-teman bisa lihat kapan pembayaran UKT 20, tapi ini berlaku untuk semester 3 ke atas ya Kak. Kalau Sobat Bita kan sudah nggak perlu melakukan pembayaran UKT karena proses selesai. Tapi nanti ke depannya teman-teman Sobat Bita perlu perhatikan kapan dia melakukan pembayaran UKT. Nah, untuk semester 1 dan semester 2 belum wajib perwalian online. Tapi nanti untuk semester 3 ke atas perwalian online menjadi syarat wajib. Jadi nanti Sobat Dita di semester 1 atau semester 2 akan mendapatkan dosen wali Kak. Nyebutnya dosen wali, dulu dosen wali, kalau sekarang mungkin nyebutnya dosen pembimbing akademik ya, pembimbing akademik atau ada juga istilah lain tapi saya lupa. Pembimbing akademik nanti akan dibagikan semester 1 dan semester 2. Awal-awal mungkin karena masih di PPKU masih belum, tapi nanti ke depannya harus konsultasi mulai dari semester 3 sebelum KRS. Karena kalau tidak akan diblokir KRS-nya. Jadi kalau nanti akan diblokir KRS-nya dan itu akan rugi kalau untuk semester 3 ya. Kemudian periode KRS online. Nah, ini yang paling penting Kak. Perkuliahan itu diawali kita 18 Agustus. Nah, setiap perkuliahan kalau ada hari libur ada kuliah pengganti. Jadi nanti Sobat Duta cek ya kapan kuliah pengganti untuk hari libur itu. Dan itu harus diisi sesuai dengan jadwalnya. Ya, jangan di sini jadwal yang lain. Kalian akan bentrok dengan jadwal-jadwal yang lain, gitu ya. Kemudian tahapan kapan wisuda juga sudah ada. IPB setiap tahun akademik menyelenggarakan sekitar 13 kali wisuda. Ya. Oke, next kemudian nih, nah ini yang paling penting Kak. KRS itu IPB mengenal 4 tipe KRS. Kalau mungkin di Sobat Beauty di semester 1 atau di sekolah vokasi lebih ambil perkuliahan. Ambil perkuliahan kemudian KRS reguler. Jadi perwalian di bypass. Tapi nanti kalau semester 3, 4 ke atas perwalian menjadi wajib. Nanti bisa ngambil KRS yang bersifat perkuliahan gitu ya. Dan ada juga, nah uniknya IPB itu mengakomodir KRS yang berbasis aktivitas Kak. Ya, jadi tapi ini lewatnya penyetaraan. Bisa diambil di awal pada saat KRS-an jika sudah tahu kegiatannya seperti apa, kemudian atau disarankan setelah selesai kegiatan. Penyetaraannya bisa pada semester berjalan atau 1 semester setelah kegiatan itu selesai. Jadi kita mengenal kegiatan KRS reguler dan KRS aktivitas. Nah di semester 7 biasanya semua KRS berbentuk aktivitas karena biasanya magang, kegiatan yang lain, jadi bisa dengan aktivitas. Nanti bisa juga di semester 5, 6, 7 siapa tahu di antara Sobat Duti ada yang melakukan student exchange ke luar negeri atau student exchange dalam negeri, wajib perwalian dan wajib mengisi KRS. Namanya KRS Exchange 001 untuk ke luar negeri dan KRS Exchange 002 dalam negeri. Jadi ini metode KRS-an. Nanti silakan diskusi dengan dosen perwaliannya. Ya. Oke. Nah, tadi mungkin Pak Yulu sudah menyampaikan bahwa semua informasi melalui studentportal.ipb.ac.id, kemudian buka juga IPB Mobile for Students. Ya. Oke, nah ini tampilan student portalnya seperti ini, ada beberapa bagian yang terkait dengan akademik. Di situ ada bagian kapan jadwal perkuliahan dan sebagainya, itu sudah ada di student portal. Karena ini sudah integrated dengan yang lainnya, gitu ya. Nah ini terkait dengan perjadwalan, di situ ada kapan statusnya dan nilainya, nanti transkripnya seperti apa, di askesnya seperti apa, dan ini sudah ada masing-masing rekapitulasi pada website dan IPB Mobile for Student. Jadi nggak perlu lagi tanya kapan kayak kuliahnya, dan IPB cukup rapih, jadi per minggu sudah ada perjadwalan perkuliahannya.
Nah sekarang terkait dengan transkrip Pak, ditanya dari mana saya bisa mendapatkan transkrip? Transkrip itu apa sih? Hasil proses studi. Jadi setelah 1 semester selesai, kita akan mendapatkan transkrip. Nah di IPB, transkrip itu bisa diunduh secara otomatis. Tapi pada periode waktu tertentu. Dan itu ditandatanganin by DigiSign, jadi tinggal nanti kami biasanya buka ada periode kapan unduh transkrip secara otomatis. Nah itu hanya bisa diunduh sekali jika nilai sudah lengkap. Jadi kalau ada nilai BL, berarti transkrip tidak bisa diunduh. Lalu kemana teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin minta transkrip tapi belum bisa ngunduh secara mandiri? Atau sudah pernah di-download nih 1 kali sehingga nggak bisa ngunduh lagi gitu ya. Silahkan bisa melalui hubcenter.ipb.ac.id ya. Oke, kemudian ini tampilan jadwal perkuliahan atau kalender akademik, teman-teman juga bisa lihat nanti tampilannya di studentportal.ipb.ac.id. Harusnya Sobat Dipta sudah bisa mengakses student portal ya. Jadi sudah bisa silahkan berselancar terkait dengan apa saja yang ada di student portal. Ya. Nah ini perwalian ini nanti belum wajib untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2, tapi kira-kira nanti di situ akan ada perwalian kalau teman-teman di semester 3 ke atas. Itu sifatnya wajib ya. Kalau tidak nanti akan diblokir KRS. Oke. Nah ini registrasi ulang. Next, kemana kita akan melakukan KRS? Nah ini kita mengenal 8 jenis blokir. Ya. Yang pertama blokir keuangan. Ya ini kalau memang belum bayar SUKT. Kemudian status akademik. Jadi kalau 1 semester sebelumnya NA, berarti nanti akan ada blokir akademik. Kelanjutan studi, misalkan kelanjutan studi itu peringatan keras, peringatan dikeluarkan, itu kena blokir. Batas masa studi, ini yang paling penting. Ya, jangan sampai 12 semester atau 14 semester. Nah, ini hati-hati nih Kak. Setiap perkuliahan, Sobat Dipta diminta mengisi EPBR, evaluasi proses belajar mengajar. Kita mintakan di UTS atau UAS. Kalau tidak mengisi dua-duanya, akan kita blokir. Kalau blokir, nggak bisa KRS-an. Nah, kalau nggak bisa KRS-an, kita akan bukakan secara otomatis 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan KRS dimulai hari Senin jam 9, nanti baru bisa KRS adalah hari Rabu jam 9. Kalau buat mahasiswa S1, itu rugi. Karena mahasiswa S1 masih memilih mata kuliah secara war itu apa ya? Kita sebenarnya war KRS. Jadi memilihnya saya mau masuk kompetitif. Nah, itu makanya rugi kalau tidak mengisi IPBM. Dan jangan juga IPBM ini diisikan oleh orang lain kan. Seringkali kan orang nggak mau, terus tiba-tiba ada jasa nih, orang yang menawarkan, sini dong minta username sama akunnya, saya ngisikan IPBM-nya. Atau mesin yang mengisikan IPBM-nya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus yang mengisi IPBM harus dari mahasiswa sendiri. Nah kemudian perwalian ini wajib ya, kalau belum perwalian juga akan kita blokir. SKS-nya tidak memenuhi, ini juga sama, karena tadi IP itu menentukan berapa SKS yang akan diambil berikutnya ya. IPK juga sama, kemudian hati-hati jika ada nilai mata kuliah yang BL. Jadi pastikan semuanya ini lancar ya. Oke, next. Di mana bisa mengakses KRS? Nanti teman-teman bisa ke krs.ipb.ac.id. Ini adalah tampilannya. Nanti bisa dilihat KRS yang bisa diambil, ini daftar mata kuliah dan KRS yang tersedia. Jadi mana yang mau diambil? Silahkan dipilih. Ya. Oke. Nah, ini tampilan secara KRS-nya, pilih kelas paralelnya. Kemudian hati-hati nih Kak. Kalau tadi kita punya KRS aktivitas. Nah, teman-teman pastikan kalau dia merupakan mata kuliah perkuliahan, jangan klik aktivitas. Karena begitu teman-teman klik aktivitas, itu nanti nama kita nggak akan masuk ke daftar presensi. Beda lagi cara penyelesaiannya. Jadi pastikan kalau itu merupakan mata kuliah dan itu ada di kelas, jangan klik aktivitas. Ya, itu nanti di tampilan KRS-nya. Oke. Nanti tampilan setelah nanti klik KRS akan muncul kapan jadwalnya, sehingga kalau ada bentrok-bentrok jadwal bisa kelihatan. Jadi harapannya tidak boleh ada bentrok jadwal. Nah ini credit earning bagi mahasiswa yang melakukan student exchange Kak. Jadi kalau nanti di semester misalkan 5, 6, 7 mau student exchange, silahkan. Nanti kita nyebutnya credit earning. Jadi wajib KRS-an dengan exchange 001 dan pertukaran pelajar dengan exchange 002. Tapi ini wajib mendapatkan izin dari program studi. Karena nanti mempengaruhi UKT-nya Kak. Kalau nanti misalkan keluar negeri nih exchange 001, UKT yang dibayarkan cuma 20% dari UKT yang normal. Jadi semua regulasi administrasi ini akan berdampak terhadap berapa besar UKT yang akan dibayarkan.
ya. Next, ini proses penyetaraannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut jika nanti Sobat Dita udah masuk ke semester 3 ya. Next, berikutnya, nah ini sering ditanyakan perkuliahan akhir tahun nih Kak. Jadi IPB itu hanya menyelenggarakan kuliah akhir tahun itu antara genap dan gasal pada tahun akademik selanjutnya. Jadi kami biasanya Juni Juli Agustus itu semester akhir tahun. Nah, ini sebenarnya diajukan oleh program studi Kak. Jadi nggak bebas memilih. Jadi tergantung program studi mau menyelenggarakan akhir tahun atau tidak. Jadi mahasiswa kalau mau ambil akhir tahun harus konsultasi ke prodi dulu. Ya. Kemudian yang kedua, biaya perkuliahannya dibayarkan di luar UKT. Jadi ada biaya tambahannya, kemudian akan melakukan KRS akhir tahun dan nanti transkrip nilai dilakukan di akhir tahun. Jadi ini yang terjadi untuk kuliah akhir tahun, ya. Nah, sekarang kita bicara kelulusan. Ya, di step terakhir. Nanti teman-teman kalau nih ya, berapa tahun lagi nih? 4 tahun lagi ya. Kita bicara penerimaan, bicara lulusan. Jadi nanti kita pengajuannya by sistem, mulai dari status akademik aktif, nilai lengkap. Yang paling penting ada lunas SPP Kak. Jadi di IPB itu enaknya IPB adalah setiap semester teman-teman tidak akan terkendala kalau belum lunas, tapi terakhir mau lulus harus lunas. Ya. Kemudian SKS memenuhi, nah ini yang paling penting, SKS memenuhi program sarjana terapan minimal 144 SKS dan nanti mengisi survei kepuasan wisudawan, bebas pustaka, dan unggah tugas akhir. Oke, next. Nah ini SKL, nah ini paling penting Kak. SKL sekarang ini dan nomor ijazah nasional. Jadi artinya teman-teman setiap semester akan kita laporkan ke PDDikti sehingga nanti di akhir studi teman-teman sekalian kita bisa narik supaya sinkronisasi mendapatkan nomor ijazah nasional. Nah ini harus eligible. Kalau tidak eligible nanti berarti lama prosedurnya. Ya, jadi ini. Oke, next. Nah ini penyetaraan ijazah wisuda. Jadi terakhir adalah kami status lulus. Jadi mendaftar wisuda, kemudian verifikasi data ijazah dan transkrip, tanda tangan elektronik, penyerahan ijazah. Nah kelebihannya IPB sudah sekarang adalah ijazahnya elektronik. Jadi kalaupun kami berikan dalam bentuk fisik itu adalah salinannya. Jadi tanda tangannya udah tanda tangan elektronik dan sebagainya. Makanya dibutuhkan sinkronisasi data mulai dari input, proses sampai dengan output. Ya. Oke, nah ini yang mau saya tekankan. Next. Kami di Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru itu ada dalam setiap nadi kehidupan mahasiswa semua, tapi teman-teman tidak akan menemui kami secara langsung. Karena pertama, pelayanan akademik itu akan kalau di PPKU akan dikoordinasi oleh bagian akademiknya PPKU, kalau di sarjana terapan akan dikoordinasi oleh bagian akademiknya sekolah vokasi. Nanti kalau sudah masuk ke semester 3 maka akan berhadapan dengan prodi, program studi, administrasi program studi dan program studi dan fakultas ataupun sekolah. Jadi teman-teman nggak akan bisa menemui kami secara langsung. Nah, makanya tapi kalau jika ada beberapa hal yang menyangkut dengan kami, misalkan terkendala pada proses KRS atau dan sebagainya, bisa menghubungi kami. Kalau mahasiswa baru ada di halo.admisi.ipb.ac.id, kalau di mahasiswa melalui helpcenter.ipb.ac.id. Jadi jangan mencari kantor di APPMB mana akan ketemu ya. Kami hanya melayani melalui layanan satu pintu. Kalau teman-teman pengen, saya nggak puas nih dengan menggunakan tiket, saya pengen ketemu langsung, boleh silahkan nanti datang ke ISC Kak, Integrated Student Service. Ya, itu ada next boleh. Nah ini adalah kami semua pelayanan melalui di sini. Dapurnya ada di kami, tapi semua pelayanan ada di sini. Silakan nanti jika ada kendala terkait KTM, jasa alma mater, atau ijazah, KRS, dan sebagainya, silakan datang ke Integrated Service Center atau tadi melalui pusat layanan kami di helpcenter.ipb.ac.id. Ya, oke, demikian dari saya. Berprestasi dimulai dari perencanaan yang baik dan penghasilan yang tepat. Wujudkan keputusan terbaik bersama IPB University. Kami tunggu 4 tahun lagi di Geraha Widya Wisuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tami atas materinya yang sangat banyak informasi yang harus dipahami sebagai mahasiswa baru IPB University yang pastinya akan sangat berguna sampai nanti Sobat Dipta ini lulus sebagai mahasiswa IPB University. Nah, Bu Tami ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau langsung ditanyakan kepada Ibu Tami melalui kolom komentar YouTube kami seperti itu. Baik,
Untuk langsung ke pertanyaan aja ya Ibu. Ya. Pertanyaan pertama ini dari teman-teman sekolah vokasi. Tadi Bu Tabi juga sempat notice kalau misalnya di PPKU itu dipaketkan. Nah, teman-teman vokasi nanya ini, apakah harus tetap aktifkan KRS-nya atau akan war juga atau seperti apa untuk KRS teman-teman dari vokasi? Ya, kalau untuk sekolah vokasi, sobat bertanya sekolah vokasi itu kan paket ya, jadi sistemnya paket Kak, memang paket dan sebenarnya udah ada penjadwalannya, tapi tetap harus login ke KRS Kak, tetap harus login. Sama di PPKU juga sama, di semester 1 dan semester 2 itu sebenarnya programnya paket. Programnya paket, tapi untuk bisa itu tetap harus login ke sistem KRS. Jadi semuanya harus wajib login, tapi hanya sekedar login aja, login terus nanti klik sesuatu kemudian logout. Tapi semuanya harus mengakses sistem KRS.